Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai kenaikan gaji berkala. Selain akan berbagi informasi tentang KGB, saya juga nantinya akan share bagaimana untuk menginput data SK-KGB di aplikasi Dapodik. Perlu Bapak Ibu tahu ya tentang SK-KGB. Ini saya sudah menyediakan apa itu SK-KGB. Jadi untuk KGB pengertiannya kenaikan gaji berkala ya, KGB disingkatnya, adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau P3K yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah pengertian dari KGB ya. Karena untuk ASN ini baik itu PNS atau P3K nantinya bakal mendapatkan SK KGB selain SK pangkat. Nah, di sini ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Untuk peraturan yang lama itu nomor 7 tahun 1977. Kemudian dari pemerintah diubah ya atau direvisi mengenai peraturan gaji untuk ASN. Ini berlaku PP nomor 25 tahun 2010 tentang perubahan ke-12 atas peraturan pemerintah ya, tentang peraturan gaji PNS. Kemudian untuk waktu kenaikan KGB itu 2 tahun sekali ya. Di sini kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil atau ASN atau P3K yang diangkat dalam golongan 1, 2, dan 3 diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 tahun sekali. Jadi maksudnya ini untuk Bapak Ibu yang ketika sudah mendapatkan SK calon PNS atau SK calon P3K, maka dari berlakunya SK tersebut dihitung dalam 2 tahun berikutnya Bapak Ibu akan mendapatkan KGB ya. KGB yaitu kenaikan gaji berkala berupa SK yang nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi dan terintegrasi dengan data BKN. Setelah Bapak Ibu mendapatkan kenaikan gaji berkala, maka akan berlaku berikutnya. Nanti 2 tahun berikutnya akan sama menerima kenaikan gaji berkala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kesejahteraan Bapak Ibu sendiri. Karena sebagai bentuk reward dari pemerintah. Kecuali untuk yang golongan 2A atau ijazah SMA misalnya. Ini pertama kali menerima gaji berkala itu 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun maka berikutnya KGB berikutnya itu akan menerima 2 tahun. Jadi khusus untuk 2A ya, ini pertama kali menerima KGB itu masa kerjanya 1 tahun. Nah, selanjutnya itu nanti akan diberikan KGB 2 tahun sekali ya, sampai nanti kenaikan pangkat. Jadi semoga Bapak Ibu paham ya penjelasan saya mengenai KGB. Terus apa sih gitu poin pentingnya KGB gitu.
Nah, di sini saya siapkan poin penting input SKKGB. Yang pertama, untuk memperbarui masa kerja. Karena dari 2 tahun, setiap 2 tahun semenjak Bapak Ibu menerima SK CPNS atau SK CPPK, maka nanti akan terhitung jumlah masa kerja ya. Nanti akan tertera di info GTK atau di data kepegawaian. Poin yang kedua itu memperbaharui gaji pokok. Ketika Bapak Ibu itu misalnya sebelum menerima KGB totalnya 2.900.000 misalnya. Nah, kemudian menerima KGB 2 tahun 2 tahun setelah Bapak Ibu menerima SK CPPK misalnya atau CPNS, maka Bapak Ibu akan menerima gaji pokok yang terbaru dengan catatan SKKGB-nya udah keluar gitu ya. Dan nanti akan menerima gaji pokok yang terbaru sesuai yang tertera di SK. Itu intinya untuk memperbarui gaji pokok ya. Kemudian yang ketiga, salah satu syarat mutlak mendapatkan kenaikan pangkat. Jadi untuk kenaikan pangkat nanti acuannya berdasarkan SKKGB. Masa kerjanya berapa, KGB-nya mendapatkan berapa kali gitu ya. Nanti ini acuannya untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Karena KGB itu diterima ketika Bapak Ibu memenuhi syarat dinilai itu baik ya, dinilai baik oleh pejabat yang menilai Bapak Ibu ya. Jadi ada bentuk reward gitu ya. Kemudian sebagai validasi tunjangan profesi yang tadinya invalid menjadi valid. Ya, ini khusus guru yang mendapatkan tunjangan profesi, nanti SKKGB ini akan berlaku. SKKGB yang terakhir. Nanti misalnya SKKGB-nya masa kerja 26 tahun, maka di tunjangan profesi atau di aplikasi Dapodik itu harus sesuai yang terbaru. Kalau tidak terbaru, maka nantinya invalid, tidak bisa dicairkan tunjangan profesinya. Ya, semoga Bapak Ibu nyampe sini paham. Kalau ada yang belum paham, silahkan tinggalkan komentar ya. Nah, bagaimana untuk memasukkan SKKGB? Ini saya contohkan SKKGB P3K. Jadi untuk menginputkan SKKGB baik itu P3K atau PNS, teknisnya sama ya. Jadi silakan perhatikan sampai selesai ya cara menginputkan SKKGB. Yang pertama itu misalnya Bapak Ibu harus memiliki file sebagai rujukan operator untuk memasukkan SKKGB Bapak Ibu. Saya contohkan ini screenshot ya, yang inti-intinya aja. Di sini ada nomor SK, kemudian ada gaji lama dan keterangan lainnya. Nanti kita masuk ke aplikasi Dapodik ya, untuk menginputkan SKKGB Bapak Ibu. Saya contohkan di sini Bapak Ibu pilih GTK, misalnya guru, cari guru yang akan dimasukkan ke ke SKKGB, dimasukkan gitu guru siapa gitu ke akunnya ya. Kemudian kita ini ya pengaturan dulu, kemudian tukar akses. Kemudian cari nama akun yang akan dimasukkan SKKGB-nya. Klik tukar pengguna. Nanti akan diarahkan ke akun tersebut, akun yang Bapak Ibu pilih. Kemudian
pilih guru. Nah, klik di nama tersebut, kemudian ubah. Kita perbesar. Ketika Bapak Ibu menginputkan SKKGB, cari kolom riwayat kenaikan gaji berkala. Ya, riwayat gaji berkala, tulisannya seperti ini. Riwayat gaji berkala. Nah, karena di sini adalah P3K baru yang baru menerima SKKGB pertama, maka di sininya kosong. Oleh karena itu, saya akan memasukkan SK tersebut. Otomatis gaji pokok dan tunjangan sertifikasi itu bakal naik ya Bapak Ibu. Klik aja tambah. Kemudian di sini pangkat golongan. Misalnya Bapak Ibu itu kalau di sini akun pegawainya itu PNS, maka akan muncul pangkat golongannya seperti ini. Tapi ketika akun tersebut sebagai P3K, maka akan muncul pangkat Romawi ya, golongan 9, golongan 8 atau golongan 10. Ini nanti akan muncul seperti nomor Romawi gitu. Nah, untuk kali ini saya contohkan kenaikan gaji berkala untuk P3K, maka setara dengan 3A ya. Kemudian nomor SK. Nah, saya sudah siapkan nomor SK yang terbaru. Di sini Bapak Ibu masukkan ya. Ini sebagai contoh aja ya Bapak Ibu. 800 ini harus sesuai. 800 kemudian 102.47 102.47. Ini ada garis miringnya. Kemudian strip BKPSDM 2024. Nah, yang mengeluarkan SK ini BKPSDM ya. Strip harus kapital, garis miring 2024, dikeluarkan pada tahun 2024. Tanggal SK cari di pojok ya. Kebetulan saya nggak screenshot, jadi ini asal aja contoh. Misalnya tanggal SK 25 02 misalnya. Garis miring 2024. Ini misal ya Bapak Ibu, ini sebagai contoh aja. Nah, pokoknya Bapak Ibu itu harus sesuai dengan SK, baik itu tanggal SK, nomor SK, pangkat golongan. Ya, kalau P3K harusnya secara otomatis dia akan muncul angka Romawi. Tapi kalau PNS ini nanti akan muncul seperti ini. 3A, 3B, 3C gitu ya, 4A, 4B. Nah, di sini TMT KGB itu harus sesuai yang ada di sini. Kita lanjut ke sini. TMT itu terhitung mulai tanggal ya. TMT KGB. Berarti ini kan diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh ya gaji baru berdasarkan masa kerja dan mulai tanggal. Jadi Bapak Ibu cantumkan mulai tanggal berlakunya SK tersebut, berarti bulan 1/02/2024. Bapak Ibu masukkan 01/02/2024. Nah, biasanya tanggal SK itu sebelum berlakunya TMT. Jadi misalnya saya 1 ya, contoh 1. Nah, ini TMT yang terbaru ya, udah. Ini TMT yang lama atau tanggal TMT yang lama. Nah, kemudian ini yang terbaru,
TMT KGB yang terbaru. Kemudian masa kerja. Kita ganti masa kerja di sini, masa kerja berdasarkan masa kerja 2 tahun 0 bulan. Nah, kita cantumkan aja berarti 2 sininya 0. Oke. Nah, di sini penting ya, gaji pokok. Gaji pokok itu harus sesuai. Di sini gaji pokoknya itu Rp3.304.400. Kita tuliskan sesuai apa yang ada di SK KGB. Kalau tidak sesuai maka info GTK-nya itu misal yang sudah sertifikasi akan invalid. Tadi Rp3.304.400, jadi tanpa titik ya. Rp3.304.400 ya, jadi tanpa titik. Nah, kemudian Bapak Ibu simpan ya, simpan. Nah, operator nanti akan langsung sinkron, kemudian akan tervalidasi oleh info GTK ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang ada di SKKGB maka nantinya akan invalid, karena BKPSDM sebelumnya sudah menyinkronkan melalui aplikasi khusus yang terintegrasi dengan BKN ya. Jadi BKPSDM menginputkan kemudian mengirimkan data SKKGB Bapak Ibu melalui aplikasi khusus ya, kemudian masuk ke BKN. Begitu pula dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya kerjanya di instansi pendidikan, maka melalui aplikasi Dapodik Bapak Ibu dimasukkan seperti ini, kemudian operator sekolah akan menyinkronkan. Nanti secara otomatis terintegrasi dengan data BKN. Kalau misalnya operator tidak sesuai dengan SK BKN atau SK kenaikan gaji berkala yang ada di sini, nanti di info GTK ini Bapak Ibu akan merah atau invalid dan tidak bisa mencairkan tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi. Ya, semoga Bapak Ibu bisa memahami nyampe sini ya. Karena yang lebih paham itu biasanya operator sekolah. Ya, untuk penginputan SK KGB silakan dikoordinasikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini untuk berkembang. Nantikan informasi-informasi terbaru tentang kepegawaian dan program-program pemerintah lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.